Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Setianingsih. Untuk memenuhi nilai UAS Fitokimia 2 di semester 5 tahun ajaran 2020-2021, saya akan membagikan sedikit materi tentang metabolisme dan jalur biogenik. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Metabolisme itu sendiri adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk yang bersel satu, makhluk yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kepada manusia, makhluk yang susunan tubuhnya sangat kompleks. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat, mengubah, dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di dalam proses metabolisme ini, enzim sangat diperlukan sebagai katalisator, yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses terjadinya reaksi tanpa habis reaksi. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan dengan demikian dapat mempercepat proses reaksi. Di sini anabolisme adalah senyawa metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Di dalam reaksi anabolisme ini ada dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ialah reaksi metabolisme yang menggunakan energi cahaya, sedangkan kemosintesis ialah reaksi anabolisme yang menggunakan energi kimia. Fotosintesis merupakan suatu proses di mana terjadinya proses pengolahan energi yang diperoleh dari sinar matahari dan juga karbon dioksida menjadi senyawa kimia organik. Proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan tingkat tinggi, tumbuhan pakis, lumut, ganggang. Di sini ganggang hijau, ganggang biru, ganggang merah, dan coklat. Pada dasarnya rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua. Pada dasarnya rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang yaitu di sini memerlukan cahaya, sedangkan untuk reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stoma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen O2, sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar karbon dioksida, CO2, dan energi ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Untuk panjang gelombang yang diperlukan kisaran cahaya tampak 380 sampai 700 nm. Cahaya tampak terbagi atas cahaya merah yaitu 610 sampai 700 nm, hijau kuning di sekitar 510 sampai 600 nm,
di biru sekitar 410-500 nm, dan violet kurang dari 400 nm. Dan selanjutnya kita katabolisme. Di sini katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa dalam metabolisme disebut juga dengan metabolit. Metabolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metabolit adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Proses pembongkaran ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai dari karbohidrat, yaitu lemak, protein, dan asam nukleik. Aerob dan anaerob. Untuk metabolit sekunder Aerob terdiri dari apabila fenolik, pembongkaran suatu zat dalam lingkaran memerlukan cukup polikatida. oksigen. Proses ini disebut dengan proses respirasi. Yang terakhir yaitu sedangkan untuk anaerob apabila pembongkaran suatu zat dalam jalur lingkungan biosintesis tanpa atau jalur memerlukan oksigen biosintesis disebut adalah dengan gambaran proses langkah-langkah fermentasi. reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Dalam biosintesis metabolit sekunder terdapat jalur-jalur biosintesis metabolit sekunder, antara lain ada 3, yaitu jalur asam asetat, jalur asam sikimat, dan jalur asam mefaloat. Jalur asam mefalonat. Jalur asam asetat, poliketida meliputi golongan besar dalam alam yang tergolong bersama berdasarkan pada biosintesisnya. Keanekaragaman struktur dalam dapat dijelaskan sebagai turunan rantai polibiketo terbentuk oleh kopling unit-unit asam asetat via reaksi kondensasi. Untuk jalur asam sikimat merupakan jalur alternatif menuju senyawa aromatik, utamanya L-fenilamin, L-tirosina, dan L-triptofan. Jalur ini berlangsung dalam mikroorganisme dan tumbuhan, tetapi tidak berlangsung dalam hewan, sehingga asam amino aromatik merupakan asam amino esensial yang harus terdapat dalam diet manusia maupun hewan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, jalur asam mefalonat. Terpenoid merupakan bentuk senyawa dengan keragaman struktur yang besar dalam proses alami yang diturunkan oleh unit isoprena yang bergandengan dalam proses kepala ke ekor, head to tail. Sedangkan unit isoprena diturunkan dari metabolisme asam asetat oleh jalur asam mefalonat. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.